Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu mengalami berkat berlimpah yang datang dari Tuhan. Saya kembali mengajak Anda untuk mendengarkan renungan yang sangat sederhana ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, lalu kita akan diteguhkan oleh firman Tuhan itu sendiri. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang itu baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus selalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kembali pada hari ini kita mendengar kisah tentang penyembuhan. Coba kita kembali ke diri kita masing-masing. Kalau ada Yesus, pasti ada kesembuhan, ada keselamatan, ada damai. Maka yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah selalu datang dan berharap kepada Tuhan. Aduh, sungguh luar biasa Bapak Ibu. Orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang menyerukan nama Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan. Berjuang, pantang menyerah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar Yesus menyembuhkan orang juga pada hari Sabat. Kasih Tuhan tidak dapat dibatasi oleh aturan. Orang tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Tapi sekali lagi, kasih Tuhan tidak membatasi aturan. Aturan tidak membatasi kasih dan karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu berbuat baik. Maka kembali kita
renungkan itu dalam diri kita masing-masing. Bahwa sudahkah kita datang selalu kepada Tuhan dan memohon kepadanya? Tindakan Tuhan menyembuhkan si sakit, si lumpuh ini menunjukkan cinta Tuhan yang begitu besar kepada kita semua. Sekalipun pada hari Sabat, hatinya selalu berbelas kasih kepada siapapun yang menderita. Maka kalau hari ini Anda menderita, kalau hari ini ada beban persoalan, ada pergumulan dalam keluargamu, Tuhan selalu punya hati yang berbelas kasih. Rahmat dari Tuhan mengalir seperti air yang tidak akan pernah berhenti dan mengering. Selalu ada rahmat dalam kehidupan kita. Asalkan kita juga melakukan pertobatan. Karena pertobatan itu seperti air yang mengalir, Bapak Ibu. Pertobatan yang kita lakukan memberi hidup bagi segala sesuatu yang dilewatinya. Kita percaya dengan melakukan pertobatan, dengan menyesali atas segala dosa-dosa kita, selalu bersyukur dalam hidup kita, maka Tuhan akan sangat bahagia bersama dengan kita, Bapak Ibu. Bacaan Injil hari ini sungguh meneguhkan iman saya. Orang yang sudah sakit sekian lama, dia tidak bisa masuk dalam kolam itu. Tapi Tuhan datang lalu Tuhan bawa keselamatan karena Tuhan melihat dia sekian lama. Tuhan tahu sekian lama dia di situ. Tuhan tahu sekian lama Anda dalam pergumulan. Tuhan tahu sekian lama Anda dan saya sedang menghadapi persoalan. Mungkin detik ini pergumulan ada dalam pikiran kita. Tapi apakah kita percaya bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu? Itu yang paling penting. Kadang pergumulan selalu ada. Sekalipun kita berdoa, kadang pergumulan terus ada. Tapi apakah kita tetap percaya atau terus percaya bahwa belas kasih Tuhan tidak berhenti dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus adalah air hidup yang selalu menyembuhkan dan menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Maka kembali lagi bertanya pada diri kita masing-masing, sudahkah kita sungguh-sungguh percaya akan Dia, Sang Immanuel, Allah beserta kita, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Si lumpuh dalam bacaan tadi mengalami kesembuhan, Bapak Ibu, karena dia mau mendengarkan dan melaksanakan perintah Yesus. Mari, setelah kita mengalami penyembuhan, setelah kita mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan, kita terus melakukan pertobatan. Kita berjuang untuk tidak jatuh ke dalam salah dan dosa yang sama. Tuhan menghendaki kita agar kita bebas dari dosa, supaya berkat-berkat yang datang darinya selalu melimpah dalam kehidupan kita semua. Dia adalah tabib di atas segala tabib. Kalau Bapak Ibu saat ini sedang sakit, berserulah, minta pertolongan dari Tuhan. Jangan pernah berhenti, Bapak Ibu. Ketuklah, carilah, mintalah. Jangan pernah berhenti dengan sakit penyakit. Jangan pernah kalah dengan sakit penyakit. Kita punya Tuhan, maka kita berharap dan berjuang dengan semua perjuangan yang kita lakukan. Jangan hanya berharap pada Tuhan, tapi kita juga melakukan pertobatan dan perjuangan demi perjuangan, supaya kita beroleh berkat-berkat dan mujizat dari Tuhan. Saya sangat percaya, Bapak Ibu. Saya sendiri mengalami itu. Tuhan kita Tuhan yang berbelas kasih. Dia mau kita sembuh, kita akan sembuh, Bapak Ibu. Maka mari kita terus percaya dan melakukan pertobatan, supaya berkat-berkatnya mengalir dalam kehidupan kita. Saya selalu mengatakan, Tuhan, izinkanlah darah dan air yang mengalir dari kerahiman-Mu, Tuhan, mengalir dalam setiap organ tubuh saya yang sakit, Tuhan, dan sembuhkanlah saya. Percaya, mujizat masih ada. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Yesus selalu melakukan mujizat. Dan mujizat akan terjadi dalam hidup Anda dan saya kalau kita percaya. Mari kita terus melakukan pertobatan.
Karena pertobatan membersihkan diri kita, supaya kita jauh lebih sehat untuk menerima berkat-berkat yang terhalang kadang oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Berkat Tuhan selalu ada. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kuasa kasih-Mu yang menyembuhkan kami semua dari kelumpuhan akibat dosa-dosa kami. Sadarkanlah kami Tuhan akan kehadiran-Mu dan mau bangkit berjalan dalam firman-Mu, serta selalu ingat akan pesan-Mu, jangan berbuat dosa lagi. Engkau telah sembuh, sebab Engkaulah Tuhan dan Raja kami, yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.